Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat para petani. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, oke. Hari ini saya kembali berada di ladang saya yang hari ini saya akan panen. Ya, panen lagi untuk yang terserang penyakit keriting ya. Karena kemarin belum sempat saya panen semuanya. Bagaimana kondisinya setelah saya tambah waktu panen saya yang terkena penyakit keriting. Nah, ini biasanya kalau tanaman saya yang terkena keriting itu akan saya tambah yang namanya usia panen ya. Biasanya kita dipanen di usia 85 hari, hari ini saya tambah menjadi 105 hari ya. Nah, bagaimana kok seperti itu Bang? Nah, penjelasannya bagi Bang Heri gini ya. Kalau terserang penyakit kondisi seperti ini ya. Nah, ini belum parah banget, tapi dengan saya tambah waktu masa panen, ini saya ingin tanaman saya yang terserang keriting ini nanti hasilnya akan sedikit naik grafiknya ya. Kalau kita dipanen usia yang standarnya biasanya akan banyak yang kecil. Tapi kalau kita menambah waktu atau masa panen kita, insya Allah dengan kondisi sudah terserang penyakit keriting seperti ini, ubi pink ini ya, ini nanti hasilnya seperti apa? Monggo kita lihat bersama-sama ya. Hari ini ada sekitar 100 batang yang belum saya cabut. Nah, ini akan saya cabut, kita bareng-bareng ya. Intinya wis podo melihat tanaman yang kena keriting itu koyo opo hasilnya setelah kita menambah masa waktu panen ya. Biasanya itu 85 sampai 90 hari. Hari ini saya panen di usia 105 hari atau 3 bulan lebihnya 5 hari. Ini berarti saya tambah usia panen itu ada sekitar 15 hari ya. 15 hari pasca panen normal. Hari ini kita 105 panen karena kondisi keriting. Oke, kita ambil contoh ya kawan. Nah, ini walaupun kena keriting, ini nanti kita sepil bareng-bareng yang terjangkit penyakit keriting. Nah, ini penyakit keriting itu wis wajar ya, namanya juga tanaman yang musim-musim ini banyak sekali penyakit. Nah, nih. Nah, dengan saya tambah usia panennya, nah ini ya. Nah, ini kita sepil aja daunnya. Daun ini pada keriting semuanya ya. Nah, ini dengan saya tambah masa panen waktunya, ya alhamdulillah kita masih bisa panen ya seperti ini. Kita ada 6 ya. Ini dengan kondisi keriting parah ya. Bagi saya ini sudah parah banget ya. Ya mengerikan. Nah, ini lagi ya. Nih cuma berumbit 3. Ya wes pokoknya walaupun 3 ya lumayan lah. Karena dengan kondisi keriting semuanya. Nah, ini jangan kita jadikan bibit ya. Kondisi keriting seperti ini. Nah, ini adalah salah satu penyakit keriting yang sangat ditakuti oleh para petani ubi jalan. Kenapa? Ya kalau sudah keriting yang jelas nutrisi atau yang dibutuhkan tanaman itu akan berkurang ya. Seperti itu. Mantap pokoknya. Intinya ya jangan dibiarkan keriting, tapi harus pemilihan bibit itu yang selalu kita pilih saat akan menanam di musim banyak curah hujan. Seperti yang pernah saya jelaskan, penyakit keriting itu datangnya biasanya di musim penghujan. Tapi kalau sekarang sudah mulai pergantian ke musim agak panas, itu penyakit keriting itu akan hilang dengan sendirinya. Seperti itu ya. Mantap pokoknya. Nah, oke kawan, tak lanjutkan ini ya. Ini yang terserang keriting kembali saya cabut. Nah, seperti ini. Wah, nah, seperti ini kawan. Rata-rata memang satu jenis ini milik saya terserang keriting 90% ya. Tapi dengan saya tambah masa panen ya, walaupun kayak gini daunnya, nah keriting semua kan. Ini masih kita ya berumbi ya. Ada 1, 2, 3. Nah, ini ada 4, 5, 6, 7, 8, 8 ya. Masih berumbi 8 yang juga lumayan layak dijual walaupun batangnya seperti ini. Untuk
kualitas rasa ini tidak mempengaruhi ya, walaupun batang daun itu terserang keriting, untuk rasa ubi jalar ini tetap manis ya. Jadi tidak terpengaruh dengan rusaknya kena penyakit ya. Yang jelas intinya iki tidak terkontaminasi penyakit ya, hanya menghambat cara golek pangan ya, iki sing bagian golek pangan, memasak. Nah, ini yang menyimpan. Dan bagian ini akan terganggu karena ini bermasalah ya. Jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Penjelasannya ya simpel banget. Nah, ini lagi. Tadi ada yang cuma berumbi seperti ini ya. Ada yang 3, ada yang 4, karena ya memang kondisi keritingnya parah boy. Milik Bang Heri pun walaupun keriting ya alhamdulillah saya videokan juga ya. Kenapa kok ada yang kayak gini juga divideokan. Yang jelas ini sebagai edukasi buat kita semuanya, yaitu tentang pemilihan bibit atau jenis ubi jalar ya. Ini jenis ubi jalar itu ada masanya, masa yang ditanam bagus musim penghujan, ada musim kemarau, itu harus kita seleksi terlebih dahulu. Nah, kenapa Bang Heri kok ya ditanam ya walaupun keriting ya? Nah, ini kita memang harus menanam walaupun masa-masa terserangnya penyakit keriting itu akan menyerang di musim penghujan. Kenapa kok ditanam jenis ini ya? Yang jelas agar tidak musnah bibitnya. Intinya itu. Kita akan sekaligus untuk belajar bagaimana ya mengantisipasi agar tidak terjadi keriting itu pada tanaman yang kita tanam di musim ini. Intinya pengen tantangan ya. Tantangannya yaitu tadi mengantisipasi kalau ada penyakit keriting di musimnya itu bagaimana solusinya. Tapi memang sangat sulit sekali ya untuk penyakit keriting kita mengatasinya. Tapi yang jelas kita sebagai petani harus berusaha terus ya menggali apa yang terdapat dalam penyakit itu agar kita bisa mengantisipasi. Kalau saya salah satunya pemilihan jenis ubi jalar itu adalah sangat paling mudah kita lakukan ya. Walaupun tanaman yang terjangkit keriting itu di musim kemarau itu hasilnya bagus sekali. Nah, seperti itu. Jadi kita tetap nanam walaupun kena keriting ya porsinya dikurangi saja ya. Nanti setelah mulai, nah seperti ini akan menghilang dengan sendirinya ya. Contohnya nanti saya cabut satu batang yang mulai hilang. Nah seperti ini kawan. Nah karena di sini sudah mulai pergantian musim yang curah hujannya sangat tinggi ya. Nah seperti ini ya. Ini sudah mulai muncul tunas baru yang normal ya. Walaupun dalam satu rumpun batang ini masih ada yang keriting ya. Contohnya seperti ini. Nah dalam beberapa batang sudah mulai normal tanpa terjangkit keriting. Nah seperti ini ya. Sudah saya bilang ya, untuk penyakit keriting itu akan hilang dengan sendirinya kalau ada musim yang mulai panas seperti itu ya di sini. Tapi kalau Anda ingin lebih cepat, ini bisa kita pakai Filia atau Amistar Top, kita spray pada tanaman untuk pembibitan. Seperti ini ya contohnya. Untuk yang kena keriting nggak bisa maksimal ya, harus pasti itu. Dimanapun tanaman kita tanam kalau sudah keriting ya wis hasilnya nggak akan maksimal, itu sudah pasti ya. Jadi ya wis kita pasrah saja ya. Berusaha pasti ya harus ya. Ya wis gini. Ya nek walaupun ini Bang Heri wis banyak yang saya tanam ya biasa. Bagi saya kegagalan itu tidak menjadi hal yang menakutkan saya sebagai petani. Tetap berusaha ya. Yang kena keriting pun ya ada yang ditanam ya biasa ya, namanya juga perjalanan naik turun itu pasti ada. Jadi tetap semangat, kena keriting ya wis bagiannya sakmono ya. Tapi kita harus berusaha jangan terlalu pasrah ya. Mantap. Nah hasilnya kayak gini ya. Semuanya ya. Satu varietas ini saya tidak menyebutkan varietas yang milik Bang Heri ini yang terserang. Ya, jenisnya ini ya. Dia unik, gosong kuning semua, keriting semua. Nah ini 2 batang. 2 batang tapi alhamdulillah ya mungkin hampir setengah kilo ya. 1 batang ini. Tapi ya rapopo. Yang penting kita masih panen ya. Yang kena keriting, enggak apa-apa ya. Keriting enggak masalah, yang penting tetap menghasilkan. Oke, yang penting semangatnya ojo sampai
berkurang, apalagi di musim bulan puasa ini permintaan ubi jalar di daerah saya sangat luar biasa. Bahkan saya tidak pernah sampai mempunyai stok di rumah ya. Padahal tiap hari kita panen, hampir tiap hari kita panen ya. Ini hari sudah saya ngambil dapat 4 karung tadi. Nah, ini nanti kita langsung bersihkan di rumah, kita kemas, langsung kita kirim. Seperti itu ya. Ya alhamdulillah berkah bulan puasa kita panen ubi jalar di daerah saya itu tidak pernah saya sampai punya stok di rumah kintalan ya. Mungkin hanya beberapa saja ya. Karena ya wis itu permintaan dengan kualitas rasa milik Bang Heri itu sudah terbukti. Jadi para pelanggan kita selalu standby ya, saat panen langsung pesan-pesan seperti itu ya, seperti yang saya lakukan. Karena untuk masa tanam bareng tanaman padi di daerah saya biasanya kekurangan stok ya. Jadi saya sebagai petani mengambil inisiatif lahan lebih baik saya tanami semuanya untuk ubi jalar. Jadi ya bisa memenuhi kuota minimal tingkat 1 kecamatan untuk kebutuhan ubi jalar di daerah lokal saya. Itu minimal ya. Seperti itu saya lakukan. Karena untuk petani-petani yang lain itu hanya sekitar 30% saja yang menanam bareng saya. Karena ya itu tadi masih menanam padi. Biasanya setelah padi di bulan April panen ini nanti baru para petani di sini sebagian besar kembali menanam ubi jalar. Varietasi ya bervariasi ya di sini. Tapi untuk saat ini yang paling banyak diminati ada Red Kasdu, juga ada Gemoy 1, Gading Dong, dan juga ada Pelangi Madu ya, yang umbinya mantap-mantap semuanya, kualitas bagus dan juga hasilnya yang sangat memuaskan dengan masa panen yang cukup singkat, yaitu kurang dari 3 bulan sudah mulai bisa kita panen. Itu jadi semangat banget ya para petani di sini. Apalagi untuk kawan-kawan khususnya di daerah saya bina, walaupun saya ya mungkin dikatakan bocah tapi mempunyai mungkin salah satu keahlian memberikan motivasi juga pembelajaran tentang tanaman ubi jalar. Jadi banyak sekali para petani di sini yang sudah mulai menggeluti dengan serius, walaupun hanya musimnya biasanya 2 kali setahun ya untuk tanam musim MT1 seperti ini padi, kemudian 1 kali padi dan terus ditanami ubi jalar seperti itu. Hasilnya memang mantap sekali. Oke, tetap semangat untuk petani. Itu tadi ya hasilnya milik Bang Heri yang terserang penyakit keriting. Penyakit keriting harus kita antisipasi dengan pemilihan bibit ubi jalar ya. Yang jelas itu paling mudah antisipasinya dari awal saat menanaman saja. Oke, terima kasih. Tetap semangat para petani. Salam tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tetap semangat ya.